Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kalasri berharap adik-adik semua luar biasa baik dan sehat-sehat semuanya. Supaya kita bisa bersuka cita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah dipersiapkan belum Kidung Ceria dan juga Alkitabnya? Berikut juga persembahan adik-adik. Kalau sudah, berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, ingat, jangan lupa saat teduh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersaat teduh. Sekarang waktunya kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337. Kakak ulangi sekali lagi, Kidung Ceria 337 dengan judul Kami Sebagai Anak-anak. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Di rumah kami masing-masing, kami masih bisa menikmati pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami mampu melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkati dan urapi kami agar dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan juga boleh berkati kakak Layan yang mengajarkan atau menceritakan firman-Mu pada kami. Bapa, sertai dan pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jauhkanlah suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap dong ya. Kalau gitu Kak Dita mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-11. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 6-11. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari
Korintus 9 ayat 6-11 yang berbunyi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, bacaan kita hari ini berbicara tentang jemaat yang ada di Korintus. Dan surat kepada jemaat yang ada di Korintus ini ditulis oleh Bapak Paulus, betul. Dan seperti yang sudah kita tahu, Bapak Paulus ini sangat suka melakukan penginjilan ke berbagai tempat. Dan ketika melakukan penginjilan, Bapak Paulus tidak hanya sekedar memberitakan tentang firman Tuhan, tapi Bapak Paulus juga memperhatikan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Apakah mereka sedang membutuhkan pertolongan atau sedang hidup dalam keadaan berkesusahan. Nah, ketika sedang berada di Korintus, Bapak Paulus ini melihat bahwa jemaat yang ada di Korintus ini hidupnya sangat berkecukupan. Untuk itu Bapak Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk membantu orang-orang yang ada di tempat lain yang hidupnya mungkin berkekurangan atau membutuhkan pertolongan. Sekarang Kak Dita mau tanya, siapa di sini yang pernah berbagi dengan temannya? Pasti pernah semua dong ya. Siapa yang pernah menolong temannya? Nah, pasti pernah juga semuanya. Sekarang Kak Dita mau tanya, kenapa kita harus berbagi dengan sesama? Kenapa kita harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Ada yang bisa kasih tahu jawabannya buat Kak Dita? Yang pertama alasannya karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah lebih dulu berbagi dengan kita. Untuk itu alangkah baiknya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain lewat cara berbagi, dengan cara berbagi atau dengan cara menolong orang lain. Alasan yang kedua adalah dengan berbagi menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan murah hati. Dan dengan berbagi juga itu menjadi tanda ungkapan syukur kita untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, lewat cara apa aja sih kita bisa berbagi? Lewat cara apa saja kita bisa melakukan pertolongan buat orang lain? Ada bisa kasih contoh? Lewat cara apa saja? Yang pertama, misalnya kalau adik-adik mendengar ada yang sedang terkena musibah atau terkena bencana, bisa kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, atau bencana yang lainnya. Nah, adik-adik bisa membantu dengan cara memberikan makanan, memberikan pakaian layak pakai, obat-obatan, atau memberikan apapun yang adik-adik bisa untuk membantu meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu cara yang kedua, kita bisa berbagi lewat cara apa? Nah, cara yang kedua ini sudah pernah adik-adik lakukan, yaitu ketika adik-adik menabung untuk membantu pembangunan gereja yang ada di Tiang Wangkang. Betul sekali. Nah, ketika adik-adik
bisa menyisihkan sedikit uang jajan adik-adik, lalu adik-adik tabung, dan kemudian adik-adik berikan untuk membantu pembangunan gereja di Tiang Wangkang, itu sudah menjadi contoh kalau adik-adik menjadi anak-anak yang murah hati dan mau berbagi. Nah, cara yang ketiga kita bisa berbagi lewat apa? Lewat doa. Mungkin adik-adik banyak yang nganggap remeh ya. Apa sih yang bisa kita lakukan lewat doa? Tapi jangan salah adik-adik. Lewat doa kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Lewat doa kita juga bisa memberikan kekuatan buat mereka yang membutuhkan. Adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan buat mereka yang sedang berkekurangan atau sedang membutuhkan pertolongan. Lalu adik-adik juga bisa berdoa supaya lebih banyak orang lagi yang punya hati yang mau berbagi seperti yang sudah adik-adik lakukan. Nah, adik-adik lewat firman hari ini, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya mau melakukan pelayanan kasih dengan cara berbagi dengan sesama. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita berikan. Dan pada saat kita melakukan pertolongan, pada saat kita memberi, kita lakukannya dengan sukacita, bukan dengan muka yang cemberut, dengan marah-marah, dengan bersungut-sungut, tapi kita lakukan dengan muka yang penuh senyum, dengan hati yang penuh sukacita dan tanpa paksaan. Untuk itu, mulai hari ini mari kita belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang murah hati, serta mau berbagi dengan sesama. Demikian cerita Kadita hari ini. Sekarang tiba waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil memberikan persembahan. Yuk kita siapin persembahannya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dari Kakak Layan. Ingat, firman Tuhan jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat yang sudah diajarkan oleh Kakak Layan tadi, kita harus mau berbagi sama sesama kita. Jadilah berkat bagi sesama kita. Kita sudah diberkati Tuhan. Jadi, sebagai rasa ungkapan syukur kita, mari kita melayani sesama kita dengan cara berbagi. Nah, adik-adik, mari kita respon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kidung Ceria nomor 205. Kidung Ceria nomor 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Ya, adik-adik tadi kita sudah merespon firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, artinya ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita berpisah, Kadita mau ngajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, yang penuh kasih, serta mau berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru setiap harinya. Tuhan bantu kami juga pada saat kami mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa Mama di dalam pekerjaan mereka. Tuhan sertai mereka, Tuhan bimbing mereka. Tuhan bantu mereka untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, agar dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jaga juga Papa Mama, berikan mereka kesehatan, Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan juga segala hal yang tidak diinginkan. Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga itu semua boleh menjadi obat dan boleh memberikan kesembuhan buat mereka, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kami mengucap syukur untuk 1 tahun usia yang sudah Tuhan tambahkan. Kiranya di usia yang baru mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin dengar-dengaran akan orang tua, dan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, inilah doa kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dan juga selama 1 minggu ke depan. Tuhan jaga kami, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala virus yang masih ada sampai hari ini, segala sakit penyakit yang lain, dan juga segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan pertemukan kami kembali di dalam IMPA minggu depan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.